Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Faiz Aditya Dananjaya. Kali ini kita akan mempresentasikan bagaimana simulasi denial of service itu bekerja. Kelompok kali kelompok saya Faiz Aditya Dananjaya. Habis itu ada Yuanda Kusuma Aji, Andi Wibowo, serta Brenendra Oktaviansyah. Lanjut. Ya, Apa itu langsung. serangan DDoS? DOS atau bisa dikenal sebagai denial of service adalah sebuah serangan yang membuat layanan tidak bisa diakses oleh pengguna selanjutnya. Dilakukan dengan membanjiri target dengan traffic berlebihan. Dampak serangan ini menjadi server melambat dan pengguna tidak bisa mengaksesnya sama sekali. Untuk cara kerjanya sendiri itu si attacker biasanya mengirim banyak sekali paket yang biasa kita kenal sebagai flooding ke targetnya sehingga itu menjadi lambat. Jadi kurang lebih seperti itu cara kerjanya. Lanjut. Di sini saya akan menjelaskan tentang virtualisasi. Nah, jadi virtualisasi ini memungkinkan kita membuat mesin virtual atau komputer tiruan di dalam satu komputer utama. Dengan cara ini kita bisa membuat dua atau lebih sistem operasi berjalan bersamaan, misalnya Windows dan kayak Linux. Software virtualisasi yang akan kami gunakan kali ini adalah bernama Oracle VirtualBox. Kelebihannya kita bisa melakukan simulasi serangan tanpa merusak sistem utama, sehingga lebih aman untuk proses pembelajaran, untuk proses simulasi kali ini. Lalu saya juga akan membahas tentang virtual machine yang akan digunakan. Untuk virtual machine yang kelompok kami gunakan sendiri, kita menggunakan dua. Yang pertama itu ada Windows. Windows ini kita gunakan sebagai target serangan karena Windows ini banyak digunakan sebagai server atau sistem layanan. Lalu yang kedua adalah Kali Linux. Kali Linux ini dipilih karena di dalamnya sudah tersedia banyak tools untuk keamanan dan penetration testing, termasuk tools yang bisa digunakan untuk melakukan serangan DOS kali ini. Dengan pembagian ini, kita bisa memperlihatkan secara jelas bagaimana serangan terjadi dari sisi penyerang dan dampaknya kepada sisi korban. Selanjutnya tools yang digunakan yang pertama yaitu ada Nmap, digunakan untuk scanning port dan melihat layanan apa yang sedang berjalan. Kemudian untuk kedua ada Having 3, itu untuk menyerang traffic internet atau untuk melakukan serangan DOS. Ya, kali ini saya akan mendemokan bagaimana cara mendos Windows di VM menggunakan tools yang ada di Kali Linux. Saya sudah siapkan Kali Linux dan VM Windows-nya. Nah, kalau DOS ini tidak usah di setting port itu juga bisa. Jadi langsung tembak ya bisa. Jadi saya di sini pakai tools yang namanya Having 3. Jadi ini tools yang cukup powerful karena saya kira juga toolsnya lengkap, bisa SCMP, NoIP, UDP, terus CD-nya juga lengkapin, mas ini udah sekarang ya sebetulnya ya. Monitor. Oke, target kita berada di IP gram 13. Kalau kita nggak tahu ya IP target kita bisa nmap dulu, scan networknya. Nanti akan ketahuan ini pakai VM. Terus ada juga IP berakhiran 14. IP berakhiran 14 ini kayak Linux kita cek. Ya, kali Linux kita 14. Oke, kita selanjutnya langsung jadi pakai DSS buat synchronous attack participating, terus di untuk besaran paketnya semakin besar juga impactnya. Saya set ke 24, kita float intervalnya, terus kita targetkan ke Windows VM. Gitu. Dan ini langsung di launch juga bisa guys sebenarnya, karena
DOS itu ya sebenarnya nggak top. Dan kalau mau lebih dalam lagi kita bisa tambahkan domain random source buat mic kita biar random. By default kalau di Having 3 ini kayaknya masih menggunakan mic asli ya. Jadi kita coba jepret, kita lihat di Windows, grafiknya langsung naik. Gitu. Dan kita grafiknya akan turun. Jepret. Oke. Dan ini pun sebenarnya pakai firewall, karena masih aktif. On. Off. Off. Tes lagi. Nah, oke. Di sini terdapat saran agar terhindar dari serangan DOS, yaitu pertama gunakan firewall untuk memblokir trafik mencurigakan. Yang kedua, terapkan IDS atau IPS, atau bisa disebut intrusion detection atau prevention system. Yang ketiga, batasi request berlebihan dengan rate limiting. Yang keempat, ada gunakan layanan anti DDoS, misalnya dari penyedia cloud. Yang kelima, yaitu lakukan monitoring server secara berkala. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kekurangan, mohon maaf. Selanjutnya, ya, selamat tinggal.